Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, salam literasi. Perkenalkan, nama saya Musaraf Syami dari SMA Terpadu Krida Nusantara Bandung. Di kesempatan kali ini saya akan membagikan ringkasan tentang buku Tan Malaka, Peran dan Sumbangsihnya bagi Indonesia. Buku Tan Malaka ini ditulis oleh Denny Dipur yang diterbitkan oleh Diva Press pada tahun 2024. Buku ini memiliki 178 halaman dan memiliki ukuran 20 cm x 14 cm. Buku ini menyajikan tentang perjalanan hidup Tan Malaka yang menyoroti Tan Malaka sebagai revolusioner dan intelektual dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dengan membaca buku ini kita bisa tahu, walaupun Tan Malaka sangat berjasa, tapi dia lama dianggap bermasalah karena keterkaitannya dengan komunisme. Tan Malaka wafat secara tragis di tahun 1949, yang kemungkinan besar kematiannya dieksekusi oleh sesama anak bangsa. Bahkan di Orde Baru, namanya hampir dihapus dalam buku sejarah. Biografi di buku ini ditujukan kepada khalayak umum atau mungkin orang yang baru mulai membaca buku, yang bertujuan untuk mengenalkan tokoh yang selama ini tergelapkan. Bahasa yang digunakan dalam buku ini juga termasuk bersahabat dan mudah dipahami, karena menurut saya hal ini dapat memudahkan seorang pembaca baru untuk membaca buku. Tan Malaka mulai mendapatkan tempat lagi di budaya populer, mulai dari kasus hingga penerbitan ulang karya-karyanya, sampai penghapusan namanya dalam buku sejarah. Meskipun tidak sedalam buku Tan Malaka karya lainnya, tapi buku ini tetap mampu mengkombinasikan cerita hidup dengan refleksi perjuangan. Saya juga merupakan pembaca baru. Sebelumnya saya juga belum mengenal sosok Tan Malaka, tapi setelah membaca buku ini saya menjadi paham bagaimana perjalanan hidup Tan Malaka hingga perjuangannya yang ternyata sangat mengagumkan bagi saya. Tapi dalam sebuah karya pasti selalu ada kekurangan. Dalam buku ini kekurangannya menurut saya adalah penulis cenderung menjelaskan tentang biografi Tan Malaka yang menjelaskan tentang keunggulan Tan Malaka tanpa adanya kritik. Selain itu tadi, penulis dalam buku ini juga kurang mengandalkan, bahkan tidak mengandalkan dokumen primer atau akademik. Maka dari itu buku ini memang lebih cocok bagi pembaca pemula, bukan untuk pembaca yang ingin riset lebih mendalam atau kalangan akademik. Pada intinya, buku Tan Malaka yang ditulis oleh Denny Dipur ini hanya merupakan pengantar untuk menyegarkan sosok Tan Malaka. Dengan demikian, buku ini memang tidak bisa menjadi sumber utama untuk memahami Tan Malaka. Buku ini hanya berfungsi sebagai pintu gerbang atau jembatan untuk menarik minat pembaca untuk melakukan riset yang lebih mendalam tentang Tan Malaka. Saya sangat merekomendasikan buku ini untuk orang-orang yang baru mulai membaca, karena bahasa yang digunakan dalam buku ini adalah naratif dan deskriptif, yang menurut saya itu sangat mudah dipahami untuk seorang yang awam dalam membaca buku. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan sedikit ringkasan yang saya bagikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada salah kata, dan jika teman-teman ingin mengetahui lebih dalam tentang buku Tan Malaka ini, teman-teman bisa langsung membacanya saja. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.